Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita semuanya bisa berkumpul di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara kajian rutin yang tepatnya seminggu sekali malam Rabu. Alhamdulillah para jamaah masih bisa melangkahkan kakinya ke ini majlis yang mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keberkahan, serta mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah barusan sudah dibacakan Ratibul Adwas yang yakin penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan, keistimewaan bagi mereka, atas mereka yang senantiasa membacanya, yang sedikit pun dalam hatinya tidak ada keraguan. InsyaAllah ketika kita pulang mendapatkan daripada keberkahan dengan wasilah membaca ratib, hajat maksud kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang sama kumpul di ini majlis di dalam kehidupan kita, banyak manusia dilalaikan hidupnya dengan urusan dunianya, dengan urusan pangkatnya, dengan urusan jabatannya, hingga tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan diri kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia tersebut dilalaikan dengan hartanya, dilalaikan dengan anaknya, sehingga mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Saudara kaum muslimin, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita dalami, yang wajib kita renungi, yang wajib kita ingat
di dalam kehidupan kita, supaya kita semuanya kita menjadi manusia-manusia yang rugi, saudara kaum muslimin. Ketika manusia diberikan kesuksesan, keuntungan di dalam urusan dunianya, apakah orang tersebut masih senantiasa mengingat kepada Allah, atau sebaliknya orang tersebut ketika diberi keuntungan, ketika diberi harta yang banyak, malah dilalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara manusia di akhir zaman yang disibukkan dengan harta bendanya, yang disibukkan dengan dunianya, sehingga tinggal salat 5 waktunya, sehingga tinggal baca Qur'annya, sehingga tinggal zikirnya, sehingga tinggal baca ratibnya, gara-gara mengejar urusan perkara-perkara dunia. Mereka dilalaikan, berarti mereka orang-orang yang rugi, saudara kaum muslimin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mengingat Allah bisa dengan kita ketika melaksanakan salat yang 5 waktu. Mengingat Allah bisa dengan ketika kita membaca Al-Quran. Mengingat Allah bisa ketika kita berzikir atau membacakan daripada ratib. Ini tujuan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian aplikasi bagi kita, pelajaran bagi kita ketika kita diberi kesibukan daripada urusan dunia, jangan sampai kita pernah tinggalkan salatnya, tinggalkan ngajinya, tinggalkan nuntut ilmunya, tinggalkan baca ratibnya, tinggalkan zikirnya, tinggalkan baca Al-Qur'annya, supaya kita tidak jadi manusia yang rugi. Terkadang manusia ketika diberi kesusahan, maka terkadang di situ kesemangatan luar biasa. Bahkan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta diberikan kemudahan daripada segala urusan kesulitannya. Tapi ketika orang tersebut diberi kesuksesan, diberi keuntungan, diberi kemajuan dalam bidang urusan dunianya, banyak manusia yang dilalaikan dalam urusan dunianya, tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimiti nama yang jalma teh rajin ngajina, rajin baca Qur'ana, rajin zikirna, dibere beunghar ieu jelema ditinggalkeun ngaji, ditinggalkeun baca ratibna, ditinggalkeun baca Al-Qur'ana. Yang mulana ieu teh jelema ketika beres salat teh wiridan heula, gara-gara dibere sibuk urusan dunia, ditinggal wirid. Asal lama ieu teh jalma teh semangat pisan maca ratibna, semangat pisan ka majelis taklimna, dibere kesibukan urusan dunia, lemah, bahkan hilaf, melupakan, bahkan lagi tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini manusia-manusia yang rugi, saudara kaum muslimin. Kemudian dilalaikan oleh anak-anaknya. Mereka sibuk mengatur masa depan anaknya. Bagaimana anaknya bisa kaya, bagaimana anaknya bisa untung, bagaimana anaknya tidak kelaparan, sehingga banting tulang orang tuanya
memberi makan untuk anaknya, tapi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan ditinggalkan, saudara kaum muslimin. Jadi ketika orang mencari nafkah, yang keluarga, yang anak, yang pemajikan, maka ulah sampai ketika mencari nafkah tersebut orang lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai orang mapan tinggalkan sholat, tinggalkan ngaji ke, orang mapan kerana nafkah, yang anak, yang pemajikan, dimaklum cenah. Allah menegaskan itu termasuk orang-orang yang dilalaikan. Artinya mereka itu dilalaikan untuk anak-anaknya mencari nafkah untuk anak-anaknya, sehingga ketika mencari nafkah untuk anak-anaknya, orang tersebut ketika mencari nafkahnya mereka tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal ngajinya, ditinggal zikirnya, ditinggal sholatnya, hanya cuma mengurusi daripada anak, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketika orang mencari nafkah untuk anak, ulah sampai orang ia dilalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika laksanakan dari nafkah ia wajib. Tapi ingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala jangan pernah dibelakangkan, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita pengen senang, kalau kita pengen untung, kalau kita pengen bahagia, maka nomor satu kan daripada ibadah, nomor dua kan urusan dunia. Tapi kadang-kadang orang dibalik, nomor hijikan urusan dunia, di nomor dua kan urusan ibadah. Nu harus nomor hijikan ibadah, nomor dua kan urusan dunia. Hadirin kaum muslimin, insyaallah bakal bahagia, saudara kaum muslimin. Kalau mun aya jalema sikap nakos gitu kalalaikan ke perkara-perkara urusan dunia sehingga putus dalam bidang urusan ibadahna, putus untuk mengingat Allah, maka yakin orang tersebut adalah orang-orang yang rugi. Naudzubillah subhanallahi min dzalik. Ya tinggal pertanyaan kan dari orang yang rugi yang untung. Yang rugi yang untung. Yang untung. Tapi yang untung berarti urang ulah sampai dilalaikan, ulah sampai katungkulkeun ku pagawean, katungkulkeun ku usaha, katungkulkeun ku dagang, katungkulkeun ku narik, sehingga sholat ditinggal, pengajian ditinggal. Ketika ditanya ente kunaon tadi hadir ratiban, bim saya tadi capek. Kurang capek, saya habis dagang nguruskeun dunia. Nah, eta jelema-jelema nu rugi hadirin muslimin. Ya, orang bekerja boleh, mencari nafkah boleh, tapi ingat, ya jelema ulah sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat 5 waktunya, baik zikirnya, baik baca ratibnya, apapun bentuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ulah sampai jelema dilalaikan ku hartana atau anakna. Dan dalam kos gitu kayanana berarti jalma-jalma anu rugi. Urang mau rugi, maka bagaimana caranya? Ketika orang mengejar dunia, jangan sampai lepaskan pelukan akhirat. Banyak manusia mengejar dunia, dilepaskan pelukan akhirat. Orang tujuan mengejar dunia, bagaimana? Orang supaya bisa memeluk kebahagiaan akhirat anu hakiki, anu abadi. Hadirin kaum muslimin, shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena jadilah manusia-manusia yang senantiasa bermanfaat, diberi harta bermanfaat, diberi anak diarahkan anaknya supaya bermanfaat, diberi ilmu bermanfaat, diberi pangkat bermanfaat. Hadirin kaum muslimin, karena sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak, bagi orang baik, khairun nas al-fa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberi kemanfaatan bagi manusia, saudara kaum muslimin. Ya, kita bagaimana hidup ini supaya bisa bermanfaat. Ketika punya harta, bermanfaat hartanya. Ketika punya ilmu, bermanfaat ilmunya. Ketika punya pangkat, bermanfaat pangkatnya. Ketika punya jabatan, bermanfaat jabatannya. Ketika punya keluarga, keluarganya bermanfaat, anaknya bermanfaat, saudara kaum muslimin. Karena lamun ia jalma bermanfaat,
hidupna maka sia-sia saudara kaum muslimin. Naudzubillah, subhanallah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun dia jelema boga harta teu loba, tapi itu jelema dimanfaatkeun. Sok hayang we jelema sedekah. Sok hayang we jelema teh ngabantuan ka jelema-jelema nu susah. Walaupun tidak banyak, tapi ketika harta namanya boga dimanfaatkan kepada perkara-perkara anu menyebabkan dirinya ia mendapatkan kedudukan martabat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ketika punya harta, eta harta ulah sampai disia-siakeun, ulah sampai dikura-kurakeun karena perkara-perkara anu kadituna jadi madarat. Bagaimana ieu harta walaupun teu banyak jadi salamet, jadi manfaat hadirin kaum muslimin. Henteu jadi duri bagi orang di dunia baik pun di akhirat. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka jadilah orang-orang yang ketika diberi kekayaan, diberi harta yang lebih, jadilah orang-orang yang dermawan. Jangan jadi orang-orang yang kikir. Karena yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih mulia daripada menerima. Cuman posisinya orang mah yang diberi terus ngeremung. Pas itu hadirin kaum muslimin. Tapi bagaimana ketika orang punya harta lebih, manfaatkan kepada perkara-perkara yang manfaat, karena harta orang ieu sabenerna saeutik kusabab dipelajarkan di jalan Allah, harta orang ieu jadi ngalobaan hadirin kaum muslimin. Tapi orang kenapa merasa berat berjuang untuk agama, berbuat untuk agama, karena orang ieu merasa jang batur. Benar tak? Merasa jang batur, nyumbang jang majlis merasa jang batur, nyumbang jang pengajian merasa jang batur, padahal itu jang kurang sebenarnya. Benar tak? Benar. Kadang-kadang tapi lamun merasa jang kurang, jelema rek ngabangun rumah, rek ngabangun gedung, rek beli mobil, rek beli motor gampang. Kenapa? Karena merasa jang kurang. Tapi untuk kepentingan agama, karena merasa jang batur, posisinya jadi merasa tidak semangat. Hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim. Jadi manfaatkan ketika punya harta hadirin kaum muslimin. Insya Allah sampai ya orang ketika diberi keuntungan menjadi hisaban di akhirat anu dahsyat hadirin kaum muslimin. Karena ya harta bakal dihisab Allah Subhanahu wa taala. Lalu alus di hadirin kaum muslimin ieu jelema susah rajin sedekah. Eta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada jelema beunghar si sedekah aneh. Tapi jelema susah mampu bersedekah, eta hebat hadirin kaum muslimin. Kemudian jumlah hadirin kaum muslimin di sana ya jelema beunghar penghasilan samingguna ya 20 juta, nyumbang 400.000. Orang kampung narik kuda misalnya masa poe 100.000 disumbangkan 50.000. Ieu lebih dermawan tukang kuda tibatan jelema nu gajina 20 juta. Benar tak? Benar. Kenapa? Karena mainnya gajina 20 juta, nyumbang 500.000 ya, tapi perasaan orang wow, ini baik nyumbang mah 500.000. Ente mah kur nyumbangna 50.000. Ieu mah 50.000. Oke nyumbangna mah narik kuda asa poena 100.000, dibikeun jang kahadean 50.000. Lamun budak-budak dermawan mana? Dermawan tukang kuda. Benar tak? Walaupun ketinggalan jumlahnya dia gede, karena ieu mah penghasilanna 20 juta disumbangkan 500.000 teu saparapat-parapat aja, ieu mah 100.000 dibagi 2, kitu mudah dermawan mah. Andai kata jelema bener keuntungan, saya 20 juta dapat keuntungan, nyumbang 10 juta baru sama hadirin muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena orang merasa, wah, itu aya di rumah bunghar, aya ke donatur nyumbang sekian juta, ieu luar biasa dermawan bagus tuh. Dulu hadirin kaum muslimin ya, penghasilan leuwih ti urang. Mana bukan penghasilan 1 miliar, nyumbang 100 juta cet teh. Benar teh? Orang kampung misalnya mah tukang kuli, gajinya bangunan 100.000, disumbangkan 50.000 dibagi 2, karena mampu tuh 1 miliar dibagi 2. Kita mudah kan dermawanan itu hadirin. Bukan dermawan, cuma yang lainnya banyak. Maka timbang lima yang udah gede, cuma dalam gede nak tetap masih kena gede nyumbang 50.000 karena dibagi 2. Kita kena dermawanan hadirin kaum muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Udah kaget.
ketika jelema kaya, jelema beunghar, katingali posisinya menentukan nyumbang sekian juta mah bagur, bawa nyumbang naik gede tunggu dulu, cenah mah lebih gede kana orang kampung. Orang kampung geus sapoe nambahna 100.000. Nah, disumbangkan 50.000 tuh. Lagi dua hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena inilah orang-orang yang bisa memanfaatkan daripada hartanya, ulah sebaliknya gara-gara harta ia jelema katumpulkan sehingga bohong ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kerugian bagi manusia tersebut di dunia baik pun di akhiratnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Orang baik benar tapi senang, baik. Ya, benar tapi senang, baik. Terus saya banting pulang, mobilnya ayah, imam kurang kumaha hebat, mobil kurang kumaha, tapi ripuh. Tidak pernah menikmati ada harta. Alhamdulillah, benar tak? Kurang mau walaupun bengar yang penting senang. Karena bengar ya dua, ayah bengar majaji, ayah bengar hakiki. Bengar majaji ya. Menurut pandangan manusia pas katingali bengar, pas katingali ayah, pas katingali maju, tapi bukan hati sulit, bukan hati sempit, bukan hati miskin. Ini hanya pandangan manusia kaya, tapi pandangan Allah miskin. Ada pandangan manusia kelihatan susah, ya jelema teh sederhana, jelema teh saenan, bukan hati lapang, bukan hati yang tersempit, bukan hatinya kaya. Ya jelema anu kaya hatena, nu beunghar hatena, walaupun dohiriyah anak kurus sayana, maka ya pandangan Allah jelema tersebut jelema anu kaya. Hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, urang yang penting mah walaupun teu kaya beunghar hati dah. Ulah letik hati, kudu jembar hati, bener. Karena lamun andai kata orang loba harta aja miskin hati mah tuh sulit, susah jang mere, susah jang ngulungan, susah jang sodako. Bener apa kira-kira? Hidupna ripuh we, hidupna capek we. Ini jelema-jelema anu miskin hatena walaupun katingali dohirna aya, tapi hatena diberi ripuh. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kemudian para hadirin kaum muslimin, manfaatkan ya waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu aina itu karasa sebenarnya. Benar tak? Ada masa tahun dia terasa sebulan sebenarnya. Cepat banget kerasananya. Benar tak? Sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari. Ada saking kok cepet tak? Kau jelema nu boga hutang mah cepat pisan teh geus ini. Nu dikejar kreditan, asa cepat pisan waktu teh. Ya mungkin hadirin kaum muslimin, ya dunia memang harus tua, dunia harus kolot, musawahai. Ya mungkin ini jelema terlalu senang di alam dunia, terlalu senang, makanya seakan-akan cepat di waktu. Nah, karena kan di zaman Nabi, ya dunia teh bagaikan ini anu bongkok. Di zaman Nabi, tinggal hitung di zaman Nabi ini ke ayeuna. Beneran pantes kira-kira. Di zaman Nabi ukur geus ini, kok mau di ayeuna. Hadirin kaum muslimin. Nah, pantes walau andai kata ada pergeseran waktu, cepatnya waktu, pasti mungkin saja. Karena mereka zamannya memang harus tua. Hadirin kaum muslimin. Tak berarti dia orang dia kudu bisa mengambil kemanfaatan. Bagaimana orang memanfaatkan waktu anu singkat dia sebaik-baiknya. Berarti kudu bisa menyibukkan waktu kepada perkara-perkara anu manfaat, kepada perkara-perkara anu maslahat. Ulah sampai disibukkan di waktuna ke perkara-perkara anu madarat. Lamun disibukkan waktuna ke perkara-perkara madarat, tentunya kemanfaatannya sedikit, saudara muslim. Lamun disibukkan ke perkara-perkara anu maslahat, anu manfaat, disibukkan ke ibadah, disibukkan ke kehalusan, berarti kejelekannya sedikit, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena waktu anu geus kalewat mah bisa dibalikan deui, bisa mah. Mah bisa. Waktu anu geus kalewat maka jadi kenangan, ganti hari, ganti cerita, saudara kaum muslimin. Nah, berarti dia orang sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman, bagaimana ini mengatur waktu? Bagaimana ini memanfaatkan daripada waktu untuk perkara-perkara yang maslahat, yang tidak madarat, disibukkan dalam kehidupannya dalam berbagai macam amal-amal saleh, mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, digunakan waktunya tidak untuk sia-sia,
tapi digunakan waktunya untuk yang manfaat. Saudara kaum muslimin, sallallahu ala Nabi Muhammad. Wasallam barik alaihi. Maka Allah banyak berfirman di dalam Al-Quran kalimah sumpah, wadduha, wal fajri, wal asri. Jadi banyak menggunakan kalimah sumpah dalam waktu tersebut. Kenapa? Saking utama-utamanya itu waktu. Maka orang udah bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan-kesempatan ini. Orang masih kena beri kesempatan ke pengajian, diberi kesempatan kene bisa sholat, masih kena diberi kesempatan kene untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun andai kata orang mesti diberi kesempatan, orang rugi sia-sia. Hadirin kaum muslimin, sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian manfaatkan umur orang ini, manfaatkan. Makin hari umur orang nambahan apa pengurangan? Nambahan apa pengurangan? Pengurangan. Hadirin kaum muslimin, makin tahun terus. Ketika nambahan umur ya pengurangan daripada umurnya. Tadi dia perlu sadar bahwasanya manusia itu ada batasnya, manusia itu ada akhirnya, manusia itu aya balikna, manusia itu aya mautna. Berarti selama orang diberi umur Allah panjang, tapi tak umur digunakan untuk perkara-perkara anu alus munggu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia jalma sia-sia. Ketika di usia muda nepi ke kolot, ya jelema asalna ketika waktu muda terbenar loba maksiat, loba munkarat, datang ka kolot teu eureun-eureun masih kena terus, teu pernah berhenti kaburukanana, teu pernah berhenti kesesatana, teu pernah berhenti segala kemaksiatana. Ketika engke geus nyampe ka kolot, hadirin kaum muslimin sedih melihat kepada masa-masa, ternyata masa-masa saya, umur-umur saya banyak dihambur-hamburkan kepada perkara-perkara yang menyebabkan bertambahnya saya dosa. Nah, sedih hadirin kaum muslimin. Kayak karasana mah, kayak karasana geus kolot, geus deket kana rek maot, nah didinya baru jelema rada sadar. Barulah diberi umur panjang, boga suku kuat, boga tenaga kuat, boga awak kuat, boga harta loba, kunaon urang baheula teu digunakan karena perkara-perkara untuk supaya menyebabkan ridhona Allah turun. Kur digunakan ke urang karena perkara-perkara anu mata ngarugikan di arah akhirat, mungkin penyesalan bakal datang. Jadi penyesalan mah moal diheula datangna pandeuri, hari awalan mah ngaranna pendaftaran. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang panjang umur, yang bodoh umur. Hah? Yang panjang umur, yang bodoh umur. Yang miskin, yang bengar. Yang kaya, yang miskin. Jadi bengar, jadi miskin. Hah? Ayat terjemah Allah, nyuruhkan miskin ayat. Kaya. Kabihannya yang bengar. Berapa kira-kira? Yang panjang umur, bodoh umur. Panjang umur, kebayaran dia buka doa, ya Allah, daripada madorot tinggal hidup tanpa dosa, sesuai maafkan ayatnya gitu. Kewe, beri itu kawinkan anak mengetikkan dikawinkan incuan dikawinkan deh terus. Dari karena umur bapak, dari karena mawat pasti kecil, berapa kira-kira? Dari karena amal pas kumpul hadirin kaum muslimin. Maka naratif itu dikatakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah harus kena dikatunjuk, sing halus panuntungan. Mulai jadi jelema nusul khatimah, mimitina hade kusnya, mimitina halus sekali pada ujung-ujungna jadi panggorengna, jadi pangdorakana. Mulai halus kena mimitina ya jelema, asalama jelema ya kotor, berdosa mimitina. Tapi semakin ningkatna umur, ya jelema teh semakin babalik pikir. Babalik pikir dina kahalusanana, babalik pikir dina lampah lakuan salahna dirubah. Asalna ngalaku lampah anu salah, lampah lakuna jadi nu hade. Jadi nu alus ya jalma. Jadi jalma husnul khatimah, nu alus katuntung walaupun mimitina goreng, tapi ketika akhirnya ditutup lembaran-lembaran putih itu lebih mulia daripada jalma mimitina hade pas nya. Tapi ke ujungnya ditutup oleh lembaran-lembaran hitam. Ada dengan muslim. Nyata suul khatimah. Orang kan hayang husnul khatimah, hayang husnul khatimah, hayang kabawa iman jeung Islam urang ketika maut.
Kita pertanyaan anak, bisakah orang mempertahankan iman? Bisakah mempertahankan Islam Nabi Kamawat? Apalagi akhir zaman tantangan luar biasa, godaan luar biasa. Berarti dia orang perlu berupaya bagaimana orang cara ketika maut husnul khatimah. Jadi jalma-jalma sukses ketika maut. Bukan sekedar sukses di alam dunia, kerja sukses, dagang sukses, usaha sukses, ketika maut itu malah iman di Islam. Rugi itu kira-kira. Rugi. Dunia bukan tujuan. Dunia lain tujuan. Dunia lain tempat abadi. Dunia tempat persinggahan. Ladang beramal dari segala amal-amal soleh untuk memandang kehidupan di alam mahsyar, kehidupan anu abadi. Nanti abadina, tinggal surga, tinggal neraka. Tapi kayaknya orang di surga abadina. Amin ya rabbal alamin. Ya tinggal di ayeuna. Orang bagaimana berpikir untuk membayangkan kehidupan anu abadi, kehidupan anu hakiki, kehidupan anu selama-lamanya. Bisakah di ayeuna orang berjuang bagaimana engke di alam akhirat berbahagia anu abadi. Berarti perjuangan di ayeuna. Orang ngarah ke mana di alam dunia? Ngarah karena kebahagiaan di akhirat, atau lebih cenderung lebih mengarah kepada kebahagiaan dunia, kemudian tidak mengarah kepada kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia sagedeng ente. Sagedeng. Nikmat dunia sagedeng teh. Kenikmatan di dunia sagedeng teh. Sagedeng kaum muslimin. Sok urang dibere bersin sakali geura teh. Nikmat teh. Sok bersihna saminggu mah teh kaum muslimin. Lain 2 kali geura teh. Coba lain sebulan. Kenapa? Berarti orang kenikmatan dunia kenikmatan sagedeng. Kenikmatan sebentar, tapi banyak manusia yang terjebak dalam kenikmatan sejenak, kemudian mengorbankan kebahagiaan abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Terjebak dalam kenikmatan sesaat, kemudian merugikan kebahagiaan di alam akhirat anu abadi. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Bahagia manusia di alam dunia aya akhirna. Sa senang manusia dalam dia ayah akhirna. Sa kaya manusia dalam dia ayah akhirna apa? Akhirna kematian. Bengar kaya raya lupa duit sukses. Musata beres kabeh. Maaf ketika muslim ujung. Maaf. Punah kebahagiaan. Sebentar kebahagiaan. Berapa hantar kira-kira? Salah jelema kasep ganteng luar biasa. Keur masa muda nu tinggali uduh. Sare rambut awewe mah teu soledan. Bergora datang ke kolot berubah. Wajahnya segar, laki-laki pewat. Walaupun pakai hembody tetap pewat. Kenapa aja kira-kira? Mata bahwa jelas, memandang kemana jelas. Kolot. Baca Al-Quran disambung dengan kacamata. Penyakit B mulai keluar. Penyakit budek, bawong, penyakit secara apa? Ya emang sih urusan maut gak apa, berarti gak apa, ting kolot, ting muda, Allah alam kan, lamun didik syariat, dipandang secara logika, leskorot, marda tereh, iya rambut kesuisan, itu teh nasihat ya Allah, siatnya gak mikir, rambut kesuisan, mana teh, gak eling, gak tobat, gak insaf, ira hadaya. Kadang-kadang diberi nasihat, tulisan itu sadar-sadar jangan kuntung keseparamit di dalam ngerti dedengian kurang kerasaan ngerwe itu bener kacau tak kira-kira ke sekolah pergi kena pengajian pergi kena kerutinan pergi kena dugem ya aduh repot tadi kamu muslimin naudzubillah summa naudzubillah min kalau kita tua-tua keladi hadirin kaum muslimin makin tua makin jadi ya kalau kita kira-kira yang kedua ada eling-eling hadirin kaum muslimin dan sadar-sadar ke sekolah. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Yalah menengah anak-anak muda sih benar-benar bisa didoakan. Enak coba ke sekolah. Terus umur 57 tahun. Karena sholat jarang, ngaji jarang, zikir jarang, baca sholawat jarang hadirin kaum muslimin. Ada doakan kumaha. Ngestereh hadirin kaum muslimin.
Bahwa salih mabarik kali. Oh, tapi jangan beranggapan. Jangan beranggapan ini kolot tereh baik, beranggapan bawalah. Dapal kadang-kadang kayak anak nemu lagi. Mau? Benar kan? Kadang-kadang kalapan kita di ala kalapanan dewakan di ala. Kalau bulan puasa mana dewakan? Benar kan? Eta ge awi nih aya nih anakna awi sudah alaan teu nah eta. Aya di kampung mah pas itu. Nah, teu aran detik. Nah, bener gitu. Jadi itu kan mah ente pae geus nolong. Tunggu dulu, hadirin kaum muslimin. Urusan mah teu apal. Hanya Allah anu nyaho, hanya Allah nu terang. Nah, urang mah lamun ningali geus kolot mah kadang-kadang loba kana penyakit. Benar teu? Kadang saeutik kasuk angin, bener teu? Suku babari kerang. Kamu pengajian latih mau beri yang buat pengajian deh bubar ya penyakit cangkel nama emang nggak pengajian mah cangkel pas itu dulu sekolah maya beda langsung nonton TV mahal nanti nggak mesti minta penyakit di Solo kalau datang penyakit maka orang dia kudu menyadari kudu sadar kalau panjenengan kudu sadar hadirin kaum muslimin jadi lo mana menganggap itu demi sampai kepada tujuan berancan itu gitu nggak sampai kepada tujuan padahal can sampai tujuan Imam Ghazali telah bercerita bagaimana kata Imam Ghazali mengibaratkan orang ia ke naik kepada perahu. Kemudian ia perahu teh keur cicing ke di pulau dunia, ke diteruskeun deui supaya nepi ke pulau akhirat, kemudian sampai kepada bahtera pantai surga. Tah urang teh keur berhenti heula itu perahu teh. Tangke mah bakal narik kenapa ambillah seperlunya. Ulah berlebihan mengambil di dunia ini sehingga jelema tergiur, tergoda dengan segala kegembirapan dunia sehingga poho kepada tujuanmu senyaknya. Ketika jelema masuk kana sibuk nguruskeun dunia, sibuk nguruskeun harta tiba-tiba mau rek kumaha coba. Sibuk jelema dengan perkara-perkara anu mubah, perkara-perkara anu teu bermanfaat, ya tiba-tiba Ajroil datang ka eta jelema rek kumaha coba. Apakah bisa nolak? Ma bisa, hadirin kaum muslimin. Bang sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kan kata Imam Ghazali, ketika Nakonda meniup priwitnya, maka sekalian itu sedang sibuk mengambil perkara-perkara yang ada di dunia tergoda. Kemudian ketika Anda berbalik ke kapal sudah penuh. Bang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapal sudah berangkat karena terlalu sibuk dalam mengejar dunia. Terlalu sibuk teh kata jelema. Ketika terlalu sibuk teh, ieu jelema sampai teringat kana mawat Ajroil datang amal saeutik, najro kubur siksa itu. Dihitung, ketika dihitung ente banyak amal jeleknya daripada amal baiknya. Kenapa? Anda tidak pernah memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada Anda hanya dikura-kura saja untuk kesenangan dunia, untuk hiburan dunia, untuk kebahagiaan dunia. Anda tidak pernah menatap bagaimana kehidupan yang abadi yaitu akhirat yang hakiki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini dunia mungkin akhirat cerita tapi kayaknya skala akhirat dunia cerita akhirat anu nyata jadi muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Beja manfaatkeun waktu, manfaatkeun harta, oke manfaat ilmu hadirin kaum muslimin. Ilmu dimanfaatkeun ya. Urang mah walaupun teu bisa baca kitab, teu loba rumah, teu loba kitab da romari, tapi walaupun saeutik boga kalimat bismillah unggul. Boga kalimat bismillah ieu diamalkeun. Boga pemajikan di imah siarek daang baca bismillah heula. Ka anakna merek daang baca bismillah heula. Ka mana-mana awalan ku kalimat bismillah. Eta kolotna ya bapak anak berbuka hendak bismillah unggul diamalkeun ka keluarga manfaat. Daripada loba ilmu kitab numpuk normali teu kamalkeun teu berikan ka manfaat. Itu sia-sia terima. Bang sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mah hese pengamalan sekarang. Ngomong siap mah gampang, betul. Siap ibadah, siap. Siap salat, siap. Siap bela ulama, bela habib, siap. Ngomong siap gampang.
bahasa nanti pengamalan bahasa. Praktek pengamalan bahasa. Berarti kira-kira. Siap puasa, siap. Waktu bulan puasa, puasa anak usaha minggu. Lebaran ini malah lama terus. Nah, ya ngomong siapa gampang? Gampang. Lu SMA pengamalan, baca kitab. Banyak orang yang bisa baca kitab, banyak hadirin kaum muslimin. Baca kitab tahu, dalil hadis paham. Biasa nanti pengamalan dalam membaca dalil tersebut, pengamalan dalam membaca Al-Quran tersebut bagaimana? Ketika kita membaca Al-Quran, mengamalkan Quran, membaca hadis Nabi, tahu dengan hukum, tahu dengan aturan, dipraktekkan, diamalkan, dijalankan, dilakukan. Iya kan saya. Sekedar baca bisa, baca dalil bisa, baca hadis bisa, sekedarnya hukum gampang. Biasa lagi pengamalan praktek. Dalam mana kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ulama-ulama ke di alam akhirat lama tidak bisa ngamalkan ilmuna, tidak bisa ngamalkan ilmuna. Maka hati-hati. Dari genahan unggul jadi kiai, jadi ustaz, tanggung jawab ente. Andai kata tidak bisa ngamalkan ilmunya, maka kata ulama bisa berputar dalam api neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ilmu yang diamalkan kepada sesamanya, nerangan ka jelema-jelema memang anu kasarung, ka jelema-jelema anu poe diberi ilmu, diberi kanyaho penerangan. Mana walaupun boga ilmu saeutik teu boleh poe hayang ngabeja anu yang ngamalkeun ilmu. Eta hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun sedikit praktek, amalkeun, jalankeun, lakukeun urang. Ulah sakabeh sekedar nyahunggul, berapa kira-kira? Nyaho kumna pas kudu nyaho eta mah kitu mah haram, tapi wae terus wae lakukeun haram. Nyaho nu kieu mah teu meunang, tapi tetep wae lakukeun. Berarti can mengamalkan hadirin kaum muslimin. Hanya sekedar nyaho. Eta nyaho kabeh saya tahu kepada Habib, hanya nyaho doang, paham teu. Hese praktek pengamalan berapa kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Ngomong mah gampang sebenarnya, ngomong siap gampang teu? Siap ibadah, siap. Benar kan? Siap belajar, siap. Oh siap. Siap baca Quran, siap. Pengamalan anak. Ini Quran baca Quran kaberangan, ampura. Benar mana kira-kira? Nah ya, orang bagaimana boga ilmu walaupun sedetik tapi diamalkan. Walaupun banyak ilmu tapi tidak diamalkan kan? Orang bagaimana ketika boga ilmu, ya ulama ya jadi amalkan di masyarakat. Mendidik ke masyarakat supaya masyarakat itu supaya saleh. Masyarakat soleh, pengikut soleh. Jalma-jalma anu di sekelilingna eta jalma anu boga ilmu, bagaimana kondisikan, bagaimana dia jalma-jalma anu berilmu berpikir masyarakatnya kudu soleh. Eta nu hade. Benar kira-kira? Baca kitab bisa. Tiap minggu baca kitab, terus baca kitab. Tapi bagaimana cara mendisiplinkan masyarakatnya, mendisiplinkan pembaca, bukan sekedar baca saja kitab, bukan sekedar mendengar saja, bagaimana mendisiplinkan daripada masyarakat supaya soleh. Ulah sampai pengajian judi, nanti solawatan, tapi jinah, kacau tak kira-kira. Nah orang-orang yang mengamalkan ilmunya dia berpikir panjang. Saya punya ilmu, ini di tetangga saya banyak orang-orang yang bodoh. Bagaimana saya mengamalkan ilmu saya, mendidik, mendisiplin ini tetangga saya supaya jadi soleh, supaya saya mengamalkan ilmu saya, supaya tidak disebut orang-orang yang rugi yang tidak mengamalkan ilmunya, padahal dia tahu ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi amalan ratib, diamalkan di imam. Ada salat diamalkan, dimanfaatkan, luar biasa. Luar nanti kira-kira. Walaupun apa cuma satu hadis saja jelema, tapi walaupun satu hadis itu apa dia amalkan, dilaksanakan, dijalankan, manfaat ilmu. Luar nanti kira-kira. Hafal kitab, hafal tafsir, hafal Al-Quran, tapi akhlak tingkahna patojaiyah di Al-Quran
patojaiyah din hadis diamalkan dan kira-kira. Dan diamalkan hadirin kaum muslimin, bagaimana kita bisa mengamalkan daripada ilmu walaupun seetik walaupun coba insyaallah orang termasuk jelema-jelema anu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan para ulama anu berilmu bisa ngamalkan daripada ilmuna sayanya sesungguh-sungguhnya bisa mengatakan batil itu batil, hak itu hak, benar itu benar, salah itu salah, haram tetaplah haram, halal tetaplah halal. Mudah-mudahan tidak berat lisannya para ulama, para kiai menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin. Ya rabbal alamin. Itu mengurangi. Mudah-mudahan bisa ngamanfaatin umur orang ini. Bisa baik-baiknya. Kalau menjadi orang mawar ditutup maut husnul khatimah. Amin. Iman Islam anu sampurna. Amin ya rabbal alamin. Sakiwai pemaparan di anak, mudah-mudahan manfaat khusus bagi anak. Amin. Majlis. Amin. Mudah-mudahan kurang sadaya panjang umur, kalawan tawat, sehat walafiat. Mudah urusan dunia, mudah urusan akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mudah soleh wasoleh. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu alaikum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. ببركته ومن الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد والدرج يا بيت المصطفى تريكم أمان الأرض فذكري يا رسول الله صلي يا رب صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارض الصحابه اجمعين. اللهم لك الحمد الشكران ولك الحمد الفضلان وانت ربك حقا ونحن عبادك الرقان وانت لم تجعل ذلك احلالا يا مؤشر كل اشرين ويا جابر كل كشرين ويا صحب كل فردين ويا مغني كل فاقرين ويا مقوي كل ضعيف ويا من كل محب يسير علينا كل عاشرين فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى بيان وتفسير حاجتنا 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 كسر وانت علم بها وحذر. اللهم اني احب منك واحب من لا يحب منك واحب من لا يحب منك. اللهم بحق من لا يحب منك نازلا من لا يحب منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بآلتك التي لا تنام وقدرت بكنفك الذي لا يجرم وارحمنا بقدراتك علينا فلا نحلقك وانت ثقتنا ورجاتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم نسألك الزيادة في الدين وبركة في العمر وزيادة في الجسد وزيادة في الرزق وثباتا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.